Ini penyebab Shin Tae-yong minta Calvin Verdon gabung latihan timnas Indonesia. Pemain keturunan Calvin Verdon tampak hadir di sesi latihan timnas Indonesia meski proses naturalisasinya belum rampung. Menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, Calvin memang sengaja dipanggil atas permintaan pelatih Shin Tae-yong karena ingin melihat kondisi pemain berusia 27 tahun tersebut. Timnas Indonesia melangsungkan latihan bersama menjelang laga persahabatan melawan Tanzania dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam latihan tersebut terlihat sosok Calvin Verdon yang ikut berlatih bersama Timnas Indonesia, bahkan langsung mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia. Meski demikian, status Calvin Verdon sejatinya masih belum selesai dinaturalisasi. Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdon. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdon, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Proses naturalisasi Calvin Verdon sebentar lagi rampung. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di Timnas Indonesia. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap Timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur." Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebentar lagi Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. 2 laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia yang menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir saat menduduki posisi kedua dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini secara matematis, Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun, selain 1 kemenangan, masih ada skenario lain untuk melaju ke putaran ketiga. Berikut skenario Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Jika Indonesia menang satu laga di antara melawan Irak atau Filipina, maka apapun hasil dari Vietnam, Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga karena memiliki 10 poin. Poin ini sudah tak terkejar dari raihan poin maksimal Vietnam, yaitu 9 poin apabila meraih 2 kemenangan pada 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Jika Indonesia seri 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Lalu apabila Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Sintayong masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meriah 1 kali kemenangan. Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Maarten Paes, supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan arbitrase olahraga mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI. Dengan demikian, Paes bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat Timnas Indonesia. Kevin Dix dan Maes Hilgers gagal masuk skuad Timnas Belanda di Euro 2024, segera gabung Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat tidak ada Kevin Dix dan Maes Hilgers, dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pencinta sepak bola tanah air. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers tidak ada dalam daftar pemain tersebut. Padahal Dix dan Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk The Orange tersebut. Alasan itu pula yang membuat Dix dan Hilgers sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSI untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Dix sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela Timnas Belanda level usia. Namun pemain FC Copenhagen itu masih belum dipercaya masuk ke tim senior. Hilgers juga pernah sekali membela Timnas Belanda level usia. Namun sejauh ini pemain Twente FC itu belum juga naik ke tim senior. Lantas melihat kondisi itu semua, akankah Dix dan Hilgers beralih membela Timnas Indonesia? Kemungkinan itu akan ada jika Hilgers dan Dix merasa putus asa untuk menembus skuad Timnas Belanda. Pilihan membela Timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik, toh sudah banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang kini membela Garuda. Sebut saja seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, perlu diketahui nantinya 4 nama dari 30 pemain yang sudah diumumkan itu akan dicoret dari skuad sementara Euro 2024 tersebut. Sebab Euro hanya membolehkan setiap negara mendaftarkan maksimal 26 pemain dan minimal 23 nama. Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di Timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di Timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela Timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar.
Saat itu Jay Itzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itzes, Ahmad menjadi andalan di lini belakang. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret, Ahmad mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 celahan set dan 1 gol dalam 2 laga berakhir atas Vietnam. 3 bulan berselang, Ahmad sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Itzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Sementara itu, Ahmad sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Tanda-tanda penurunan Ahmad juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Reichelt ke gawang Hernando Ari. Jika Shin Tae-yong mengutamakan usia, maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. 5 pemain rela absen di Euro 2024 demi perkuat timnas Indonesia, meski jadi andalan di Liga Italia. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain itu kemudian gagal memperkuat timnas Belanda di Euro 2024. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro, yakni Bart Verbruggen, Mark Vlekken, Nick Quinten Olich, dan Justin Bijlow. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, namun Justin Hubner bisa saja dibawa ke Euro demi mendapatkan pengalaman tambahan. Tom Haye. Hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie. Bukan tak mungkin Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun itu berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda. Nama terakhir ada Jay Itzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Itzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda.